Style ini bukan picky dia sih, tapi lebih karena kita melihat ada Balmond yang Jungler bisa masuk sih. sebagai jungler. Jungler Betul. sih Balmond kali ini. Jungler sih menurut aku. Tapi lu berhadapan dengan hero yang punya range. Jangan lupa di sana ada clean. Jangan lupa masih ada reload manipulation. Itu Balmond sekali solok masuk ke dalam, gak bisa pulang jalan kaki. Jadi Itu dia. harus nyimpen banget, harus presisi banget penggunaan dari skill demi skill. Ya, dan Angela harus selalu sikap nih buat nge-backup siapapun di timnya yang butuh bantuan karena Malvinas Gaming punya damage yang sangat besar. Ruby-nya bisa nangkep, dan inilah dia dari game kedua tim yang belum mendapatkan kemenangan. Siapa yang harus mendapatkan kemenangan di game ini, Om Bawa? Iya, kalau dari aku pribadi ya, aku suka draftnya dari Malvinas Gaming. Malvinas mereka udah cukup oke banget ya, apalagi dengan Ruby sebagai roamernya, Yuzongnya juga bisa menabrak ke sisi belakang. Tinggal bagaimana mereka berhadapan. Tim fight besar kalau mereka bisa menjinakkan Balmond, gue rasa ini akan menjadi game untuk Malvinas. Alright, langsung kita berikan lane of dawn penentuan apakah salah satu dari mereka mampu menggeser posisi dari battle atau bahkan mereka akan tetap struggle untuk kali ini, di mana dari sisi samping Frost yang akan menggunakan seorang Parsha dari arah gold lane harusnya nih Opung. Wah, untuk melawan seorang clean adalah pilihan yang tepat sekali. Dan bahkan dari sisi mid lane yang mereka menggunakan Upa atau Z, ada Stevie di depan sana memberikan damage para pemain dari tim Red Canids. Mereka akan coba untuk melakukan poking di awal, dan Jumpstyle akan mendapatkan satu bar retribusi terhadap Little Wonder, lebih unggul dibandingkan dari Malvinas Gaming pada Monster. Di tengah-tengah ada low wave yang bisa untuk nge-backup terus-terusan. Tapi fun fact dari Snake Video, Pasha dan Barat jadi favorit hero di grup A. Dari 4 match yang berlangsung, duanya selalu di-pick. Wow, benar-benar bisa dibilang hero yang sangat-sangat tebal di depan sana. Dan Parsha, kita tahu high ground yang sangat-sangat bisa memberikan defense dan burst damage dari awal game Bode Monster. Dan memang kayak kita ngeliat awal-awal seperti ini, semuanya tentu berfokus untuk ngenakin landingnya terlebih dahulu, kasih pressure, ngezoning out. Tapi pergerakan dari Malvinas Gaming, tengok mereka rem bottom lane, Luna dalam bahaya, dicakar-cakar Queen, belum mendapatkan level 4-nya, dan Luna masih bisa selamat. Tapi Adrian terhimpit sudah Luna, dan akhirnya first blood dihasilkan oleh Malvinas Gaming. 4 member berada di area bottom lane, membuat sang Parsha, sang burung pun pakai flickernya kabur mabur pulang rumah. Ini akan coba ditukar dengan ada satu buah turret Tiara mid outernya, kali ini ternyata belum berhasil sing dengan satu buah blade transform, memilih untuk mundur ke arah belakang, mengganggu pergerakan dari seorang Nathan. Tapi ternyata di sini sepertinya Nathan masih bertahan hidup bersama dengan seorang Jumpstyle, harus mundur ke arah belakang, tidak bisa untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu, memilih untuk reset dan reset. Reset dilakukan, Red Cannon kembali mundur, dan Malvinas di game early seperti ini kayak mereka udah menunjukkan taringnya, memberikan pressure. Bahkan dari Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s sudah muncul, mereka ingin amankan objektif selanjutnya, dan Red Canids mereka nggak mau ngebiarin itu berjalan secara mulus. Mulai di kontes, dipukul mundur, terreset sudah Turtle yang pertama. Dengan ada lethal counter kali ini sepertinya dari Queen, nggak mau terlalu maju lebih dalam lagi. Ada Akashi depan sana, ketahuan dengan word manipulation. Satu baris retribusi dengan cukup baik, dan bahkan dibaliskan keadaannya. Lethal counter hilang. Rogernya tergeprek menjadi Roger geprek level 3 Bude Monster. Cuan banget dari Red Canids, mereka hanya kehilangan Luna, sedangkan Malvinas Gaming harus kehilangan Queen dan juga Adrian, dua hero yang seharusnya mereka bisa farming, harus bisa menjaga diri mereka. Tapi sayangnya Red Canids punya kesempatan yang sangat besar, celahnya dimaksimalkan, mempanis dua member dari Malvinas Gaming. Wow, singnya kali juga agak lebih tertati-tati untuk menumbangkan Barat itemnya. Opung silakan. Ya, dari Jumpstyle akan mengarah ya ke War Axe terlebih dahulu, jadi masih baru sepatu bisa jadi hanya mengandalkan untuk lethal counter tadi untuk tim fight besar ya, dan Akashi juga demikian akan mengarah ke Guardian Helm. Jadi ini bakal tebel-tebel ya untuk teman-teman dari Red Canids. Belum ada item yang jadi sebenarnya, jadi mereka masih dalam proses untuk build up. Tapi kita melihat tadi bagaimana team play-nya, di mana Red Canids agak sedikit dipaksa di sini untuk melindungi gold lane-nya. Wow, langsung ada offended di arah bottom lane. Frost akan menjadi pilihan, tapi lihat dengan kepengawalan 4 pemain dari tim Red Canids, mereka dipukul mundur. Stevie nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Stevie dan bahkan Queen. Jumpstyle, what are you doing? Terlalu dive in. World manipulation telah dikeluarkan menuju ke arah belakang, masih bisa selamat dengan satu buah health dan juga hard guard dari seorang Papi Luna. Berani masuk karena adanya hard guard dari Luna. Ini juga menjadi sebuah informasi yang penting. Malvinas Gaming agak maju terlalu terdepan dan dipanis oleh tim Red Canids.
Canids, mereka mempanis karena Malvinas Gaming melihat oke udah gak ada hard card, kita maju sedikit, tapi tidak. Red Canids masih sigap untuk melakukan peperangan dan mereka nggak berhenti di situ. Mereka masuk ke area jungle milik tim Malvinas Gaming. Mulai dibalas kali ini dari permainan agresif Malvinas Gaming. Black Dragon Bomb muncul ke arah belakang. Upazi dalam bahaya, backupnya di mana? Upazi, Entropy dikeluarkan dan Upazi dalam bahaya. Satu tim terakhir didapatkan. Queen mendapatkan poin kill yang dia butuhkan. Oh my god, Adrian kali ini memberikan sedikit quick draw untuk pukul mundur Steffi. Tidak tinggal diam, Jumpstyle akan menjadi pilihan. Turtle kali ini terbuka lagi dan lagi. Memilih di arah bottom lane. Harley bakal coba maksa Frost. Ditutup, Feather Strike udah tidak ada lagi. Steffi is coming. Wings by Wings mencoba untuk menyelamatkan diri menuju ke arah turret yang kedua. Mundur bahkan, dan di sisi lainnya Steffi memukul dan menzoning out permainan hingga Adrian selalu kuat untuk mendapatkan banyak gold, dan Akashi menginjak batang leher dari seorang sang naga. Ya, ucuk-ucuk di area top lane terdapat poin kill karena Red Canids mereka ngebiarin bottom lane-nya dan Parsia masih bisa bertahan di area bawah dengan Wings by Wings-nya, sementara di area top lane rotasi dari Red Canids menghasilkan 1 poin kill yang ini ngebuka mereka untuk objektif selanjutnya yaitu Turtle. Sekarang Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s sudah muncul. Akankah ini dikontes oleh Malvinas Gaming? Tapi Upazi seorang diri tanpa adanya backup. Bahkan Angela juga nggak ada hard guard sehingga harus dipasrahkan begitu saja. Terlambat semua sudah kali ini untuk Turtle. Dan Turtle sudah diamankan oleh seorang Jumpstyle walaupun ditukarkan seorang Upazi. Yang dimana Upazi tertangkap rotasinya. Konsil terkeluarkan. Stevie akan menjadi pilihan Amin Vendetta. Bahkan dia terkeluarkan sama Channel Luna. Masih ada flicker ke arah belakang. Masih ada satu buah perlindungan. Kali ini diamankan oleh seorang Feather Strike. Tapi Harley tidak tinggal diam. Akashi terasuki oleh seorang Angela dan berhasil selamat. Tidak ada pertempuran dan tidak ada pertukaran nyawa untuk di arah mid lane Opung. Iya, ini Red Canids juga bisa menahan. Malvinas sedang berusaha untuk mencari celah dari mana mereka bisa dapetin poin kaya dari Red Canids. Ya, karena Red Canids mereka bermain objektif, mereka bisa dapetin turtle-nya bahkan 2 kali berturut-turut, dan bahkan untuk objektif di gold lane-nya sebenarnya udah sukses dari Malvinas. Mereka udah dapetin bottom turret dan bahkan untuk di topnya ini baru dapetin juga oleh Malvinas. Jadi pelan dan pasti mereka juga masih bisa saling mengejar. Tapi untuk gold difference ini terjadi karena adanya objektif play di arah dari Turtle Pit. Oke, lihat perbandingan 1000 gold yang mereka miliki. Upazi mau coba untuk menuju ke arah seorang Sing. Di depan sana ada Luna yang tiba-tiba datang untuk memberikan sedikit pressure, dan bahkan Sing harus mundur sedikit. Ini turret dari bottom lane akan menjadi pilihan utama. Lihat, bahkan 3 player sudah standby opposition melakukan cutting minion dengan item yang dia miliki, War X, dan bakal menuju ke arah satu buah Dreadnought Armor kah untuk sebuah Jumpstyle menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Roger sebagai anti Quira sebelum Monster. Yap, tapi dilihat dari pergerakannya sekarang di area bottom lane akan terjadi perang yang sangat besar. Dan Hardguard sudah dimunculkan. Jumpstyle semakin percaya diri dulu masuk ke area depan. Detonas welcome menahan 1 di area belakang. Diseruduk oleh Sting dan Black Dragon Bomb dipisahkan di belakang dari tim Red Canids. Tapi di area depan Jumpstyle percaya diri. Maju ke area depan. Masih bisa bertahan tapi Upazinya tak bisa diselamatkan. Berperang maju ke area depan. Queen dengan bebasnya. Damage yang sangat besar. Lycan Pulse mengejar-kejar ke area lini belakang. Membuat Red Canids mundur secara perlahan. Mundur secara teratur. Mereka udah kehilangan Upazi dan juga Luna. Oh no, tadi miskomunikasi terlalu memaksakan dari seorang Jumpstyle. Dia kira dia akan mendapatkan 1 buah poin kill atas seorang Steffi, tapi ternyata Steffi terlalu jauh. Federasi dikeluarkan, siapa menjadi pilihan. Akashi dan harus merelakan 1 buah turtle-nya. Mencoba dipasang di arah mid lane. Queen is coming bersama dengan Steffi dan Flicker save the day untuk seorang Akashi. Flicker ke arah belakang. Dan 1 titik penting Jumpstyle, mereka mendapatkan 1 celah dan harus mundur sekarang juga. Wow. Ini dua-duanya keras, sama-sama keras sih. Cuma Malvinas Gaming, Yuzongnya selalu punya peran yang sangat penting. Dia kayak ketika Yuzong muncul, dari Red Canids-nya mundur. Terpisah perangnya. Iya, ada 2 teamfight ya yang berarti terpisah seperti itu tadi. Tapi ya balik lagi, dua-duanya deket banget. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya. Tinggal siapa yang lebih dulu untuk menyelesaikan item. Akashi udah punya anti kuras, akan jauh lebih tanky di garis depan. Wow, tapi dengan Reload Manipulation dikeluarkan, Akashi sekarang berada di tengah-tengah. Mau makan siapa? Luna pun gak bisa menyelamatkan dengan adanya Hardguard. Flicker langsung kabur, Jumpstyle di area depan. Tak ada yang bisa membackup lagi, Hardguard sudah digunakan. Dan sekarang dari Red Canids mereka kehilangan lagi 2. Tadi juga 2 terus yang mereka
tanpa menukarkan apapun. Iya. Benar Bude Monster, ini bukan hal yang baik. Lihat 8 poin kill sudah diamankan. Dari segi gold mereka juga udah bakal melambung jauh tinggi. Dengan perbedaan yang udah mulai signifikan terlihat. Dari segi laningnya mereka juga udah coba amankan. Untungnya Bude Monster ya, turretnya itu masih sama. Turretnya masih seri. Turretnya masih 2 sama, yang tandanya mereka tidak terlalu memiliki keunggulan dari segi objektif turret. Dan di arah bottom lane, dengan adanya 3 orang yang sudah diamankan oleh tim dari Malvinas Gaming, ini tandanya akan menjadi turret yang ketiga untuk mereka. Tapi lihat, Frost terlihat dengan cukup jelas. Stevie dengan konsilnya, Emo Bandit belum ada dan langsung flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri, antisipasi untuk melakukan perlindungan. Just in case tiba-tiba ada satu Emo Bandit yang bakal ditarik dari seorang Stevie. Untungnya Stevie pun nggak punya flicker. Itu untungnya. Cuma memasuki menit yang ke-9, semuanya akan tentu berporos kepada Lord yang sesaat lagi akan muncul juga nih. Red Canids dan juga Malvinas Gaming udah berada di dekat Lord Pit yang muncul. Selamat datang, Ji. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di Land of Dawn. Tentunya Bapak Lord sudah internasional kali ini. Berada di World Championship. Mr. Lord. Mr. Lord, oke ya. Welcome Mr. Lord yang terhormat. I'm Offended telah dikeluarkan. Akashi depan sana memberikan damage, tapi lihat clean-nya. Damage true damage yang tidak bisa dibendung, tapi Sing is coming. Jamsta akan menjadi pilihan. Dan bahkan Upatezi dia tidak menuju ke arah seorang Jamsta. Tapi Upatezi lah menjadi pilihan utama. Dia bisa diberikan terlalu sakit, tapi ternyata retribusinya on point. World Manipulation memberikan pergerakan, tapi secara Upatezi udah hilang. Queen akan menjadi pilihan juga. Tapi masih ada lihat poster pakan. Akashi yang gak boleh pulang. Sing tidak tinggal dia. Federer mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan Raka, tapi ternyata masih ada pasif yang dimiliki oleh seorang Yuzo. Hantaman benda tumpul ke arah belakang, meninggalkan 1 buah poin dari Upatezi. Rugi dari Red Canids, terus-terusan merugi dari peperangan tadi. Mereka nggak bisa ngedapetin apapun, Om. Dan replaynya kita lihat dari ini, Om. Yes, replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G, di mana ini ada fight yang terpisah. Dikejar habis-habisan, Upatezi harus kabur dan bahkan terpick off oleh Zing. Dan setelah itu juga kembali join untuk tim fightnya Zing lagi-lagi. Membantu rekan-rekannya. Ya, Zingnya dia udah di sana lagi. Dia bisa dapetin 1, dia mundur ke belakang kelar. Habis kejar Black Dragon Fall. Wow, itu luar biasa. kunci permainan dari Malvinas Gaming sih, selalu memisahkan peperangan. Pecah dua. Padahal mereka harus gabung. Tapi di area atas, kayak dari tim Red Canids harus kehilangan turret. Di area bawah pun akan juga di area tengah menjadi pusat pula. Malvinas Gaming berada langsung di area depan. Akashi menjadi frontliner, mencoba menangkap siapa, tapi terlalu low. Dia harus kembali mundur. Detona's Welcome gak bisa untuk mendapatkan siapapun. Malvinas di sisi lain untung terus. Semua turretnya berhasil disapu. Tersisa inhibitor saja untuk tim Red Canids. Ini Lord yang masih sangat pagi. Belum menit 12, masih bisa diatasi oleh tim Red Canids. Ya, sebenarnya inilah yang kita bahas ya dari segi draftnya, bahwa ketika ada real world manipulation yang dibuka, escape apa yang dimiliki oleh Red Canids? Hampir gak ada sama sekali, dan itu yang membahayakan. Mereka mau nabrak, Ya. tapi gak bisa nabrak juga. Tapi gak bisa nabrak, karena kalau nabrak mereka harus totalitas tanpa batas, mereka harus real komitmen untuk ada di sana, dan itu dimaksimalkan oleh Malvinas. Terlihat bahwa Ruby juga menangkap dengan adanya I'm Offended, narik semuanya masuk ke dalam real world manipulation dan ngembalikin keadaan dari sana. Itu dia, mau gelut, ayo. Ada mau kabur, Ruby juga. ayo gelut lagi. Dikejar sama Yuzong. Iya, ada Yuzong. Diudak-udak, pokoknya ini kayak tim Red Canids harus punya skenario yang baru lagi sih, Om. Dan ini kayak dari tim Malvinas Gaming nggak mau kasih kesempatan. Mereka mulai berperang di area atas, real world manipulation dikeluarkan, tapi Frost hanya bisa terbang saja karena Feather Strike-nya nggak berimpact apapun. Memilih untuk mundur, setup yang dilakukan oleh tim Red Canids pun gagal pula. Wow, itu lebih ke arah ragu sih dari Malvinas Gaming, aku lihat ya. Dia setengah-setengah, udah all out, dan bahkan kali ini kita lihat dimana tadi aku sudah bilang di para pemain dari Malvinas Gaming ada satu pemain yang memiliki umur termuda, yaitu Adrian. Dan itemnya open, wow, silahkan. Yes, dimana di itemnya sekarang Upatezi sih kalau kita lihat dikejar-kejar terus-terusan. BOD nanti adalah item untuk dia sendiri, tapi Queen Windtalker War Axe ini udah hampir jadi. Si last item bisa jadi Melvic Roar untuk Queen. Sing juga udah cukup tanky dengan mengandalkan satu buah War Axe, itu udah lebih daripada cukup untuk dia. Adrian true damage bagi dia, jadi BOD next itemnya ini lebih perih lagi. Tinggal komposisi dari Red Canids, bagaimana mereka membongkar defense yang dibangun oleh Malvinas. Karena Malvinas ketika mereka sudah mengeluarkan komposisi skill mereka, hampir gak ada yang bisa dilakukan oleh Red Canids, kecuali ya udah real commitment aja. Kita harus nabrak, kalau kita mundur kita udah ketangkap di tengah. Palang tanggung, mending basah sekalian gitu, jangan separuh-separuh.
Banjir Nyemplung. ya. Ya nyemplung aja, udah berantem, udah gak bisa lagi main soalnya. Oh, kecebur langsung ya, kelelep aja ya. Oke. Do or die. Iya, do or die. Dan ternyata udah ada Stepi depan sana. Jamstyle harus coba mundur terlebih dahulu. Stepi kali ini karena dia seorang diri, dia bisa saja di pick off Bude Monster. Dia bisa saja diamankan. Dan bahkan kalau dia diamankan di tempat tadi, dia bakal sedikit rugi dengan adanya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please welcome. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Please welcome. Oke, dan welcome to the war. Sekarang semuanya udah perang-perang nih Ji, karena dari Malvinas Gaming mereka nggak mau basa-basi untuk mengamankan Lord, tapi begitu pula dengan Red Canids, mereka nggak mau ngasih itu secara gratis dan mereka terlalu terlambat. Lord sudah berada di tangan Malvinas Gaming, Movenet dikeluarkan pula, tapi di area belakang tengok Yuzongnya ngacak-ngacak lini belakang dari tim Red Canids. Akasi seorang diri di area depan, nggak ada yang bisa membackup. Luna pun yang mencoba membantu dengan hard guard harus tumbang pula. Hantaman benda tumpul membuat dua player dari tim Red Canids kali ini tumbang. Luna di arah belakang oleh seorang Yuzong dan Akashi di depan yang tertangkap dengan word manipulation. Ya, tapi singnya tumbang sih tadi. Iya, cuma satu Bude, lebih berbahaya apa? Frostnya tuh nggak tumbang. Yang sangat penting adalah Frostnya tumbang. Untungnya ini masih menit yang ke-15 Opung Wawa ya. Jadi mereka masih lebih cepat untuk kembali hadir ke line of down-nya. Dan replaynya Opung Wawa. Ya, ini dia replay di mana Akashi tertangkap. Nah ini dia, ini yang selalu terjadi. Real world manipulation dibuka, Akashinya nyangkut, gak ada yang bisa nolong sama sekali. Karena ada Yuzong yang ngepisahin semuanya. Itu dia untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A Series. Oke, tapi kali ini sepertinya Lord bakal lebih cepat untuk bersama para pemain dari Malvinas Gaming di Red Plate. Red Canids mencoba untuk bertahan. Restriction dikeluarkan bersama dengan World Manipulation ditutup. Bahkan Frostnya disuruh tutup dan strike-nya membuat turret tetap masuk dan bahkan super minion mereka masih bergerak di arah bottom dan juga di arah mid lane. Ini saatnya Sing untuk bersinar. Lihat Yuzong, Hatama bertumpul menuju ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi melakukan Sonic Out dan hilang begitu saja. Lethal Counter tidak bisa memberikan satu poin tambah, tapi ternyata Jamstyle-nya terperangkap. Mencoba diambil. Steffi di sana menghentikan pergerakan dari seorang Jamstyle. Bester bukan dengan sangat bebas. 3 turret sudah hilang. Ini bencana Bude Bongstar. Yap, Malvinas Gaming begitu kuatnya menduduki base milik tim Red Canids. Terus-terusan masih ngotot. Akasinya tumbang. Tersisa 3 member saja berusaha untuk melakukan defense. Tanpa adanya Queen gak masalah. Mereka mau langsung ke area base. Tapi Sing sudah dipanis. Terus sekarang 3 on 3. 3 lawan 3. Malvinas Gaming harus kembali sepertinya. Dipaksa mundur ke atau Malvinas Gaming akan memaksa ini. Luna berada di depan mata. Lalu Real World Manipulation dikeluarkan. Benar-benar sekarang kayak ini Malvinas Gaming gak bisa untuk maju lagi sih. Memaksakan sesuatu keadaan yang tidak baik untuk kali ini. Membuat Malvinas Gaming harus sadar. Mereka harus mundur. Dari clean-nya pun gak punya flicker lagi. Lihat Feder Estate yang dikeluarkan. Clear minion yang dilakukan para pemain dari tim Canids ini luar biasa bagus. Untungnya tadi Z berhasil mendapatkan 1 poin penting. Kalau tidak Queen tidak tumbang, ini beda kasusnya. Karena dengan beberapa health bar yang cukup tipis dari Canids itu membuat seorang Queen itu bertahan Opung Wawa. Yes, dan reset dulu kalau kita lihat dari Malvinas, mereka harus berusaha untuk bisa mendapatkan objektif mereka ya. Yang paling penting adalah mendapatkan Lordnya dan sedikit ngintip dulu dari item dari Malvinas. Nih, BOD udah selesai. Bagi Adrian, dia akan mengarah ke satu item Magic Defense. Bisa jadi itu adalah Athena Shield. Karena akan sangat respect terhadap Frost. Frost di sini sudah akan mengarah juga untuk Holy Crystal. Jadi kita harus mengexpect juga bahwa akan ada burst damage yang sangat cepat yang bisa dilakukan oleh Frost. Athena Shield belum ada yang ngebuat kecuali Stevie, yang dimana dia adalah roamer sendiri. Jadi harus berhati-hati, terutama mungkin untuk Queen ya di sini, karena satu buah ledakan dari Fatal Airstrike akan bisa membuat dia menguap bagaikan ya udara kosong. Jamstyle juga nih apa ya? Ini dari Red Canids, mereka balik lagi, mereka nggak boleh terlalu terpisah seperti tadi. Berulang kali kita melihat Akashi sendirian di dalam Real World Manipulation ataupun Jamstyle yang ada di dalam sana. 4 lawan 1. Oke, tapi kalau menurut aku sih lebih ke arah Sing ya. Dia harus lebih sabar untuk buka Black Dragon Transformnya. Dia harus tahu dulu posisi dari Parsianya. Dia harus tahu dulu posisi dari Upatazi di mana. Karena kalau dia udah ngebuka sekali aja Opung Wawa, dia ngelepasin 2 orang itu bersinar di dalam team fight, itu beda kasusnya. Karena bisa saja kali ini Red Canids yang membalikan keadaan di menit yang ke-18. Ingat sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-20. Dan welcome, please welcome Mr. Lord yang terhormat.
masih untuk ketiga kalinya by Samsung Galaxy A52s 5G. Untuk kali ini udah dibuka. Queen bakal coba fokus. Ada Akashi, flicker ke arah depan. Ternyata masih bisa dilindungi oleh seorang flicker dari seorang Harley. Buat manipulasi belum dikeluarkan. Kali ini dari seorang Sing menunjukkan seorang Frost, itu dia pilihan utamanya. Dan ternyata flicker dari keluarga Retribution. No. Bukan Retribution, tapi ternyata satu buat damage dari seorang Harley. Mendapatkan satu poin yang cukup mahal. Asal Bubble sudah dikeluarkan. Jam sampai sekarang belakang. Kabur dengan balik. Bambu. Oh, Immortality sudah pecah, tapi dari Malvinas Gaming mau mengakhiri game ini sekarang juga dengan lore yang sudah mereka miliki. 3 kill yang mereka dapatkan ini membuka jalan. Ini udah kayak red carpet, mereka masuk bersama-sama ke dalam base milik tim Radcanis, berusaha sekuat tenaga untuk menahan Malvinas Gaming. Radcanis hanya bisa pasrah karena Lord sudah hadir, semuanya berfokus terhadap base dan Malvinas Gaming mendapatkan kemenangannya. Oh my god, kali ini Malvinas Gaming akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bahkan dengan targetingnya sudah aku bilang sebelumnya Opung, target ke arah Parsyanya atau ke arah Upatesi, dan benar setika dia lihat ada Parsya di sana, diudak sampai belakang. Wow. Dikejar, dipisahkan Bude Monster. Udah dapetin 1 poin kill, dia mundur membalik team fight. Dan untuk Malvinas Gaming memenangkan team fight yang cukup penting bersama dengan Lord, membuat mereka berhasil mendapatkan poin mereka untuk kali ini. Wow. Komposisi sih menurutku dari draftnya di sini, dan membuat Red Canids ini udah geleng-geleng kepala. Oke guys, kita harus reset semuanya karena beberapa hari ke depan kita harus bermain di lower bracket. Mereka udah menelan kekalahan pasti ya? 2 kali. Yes. Harusnya. Oh. Antara 3 atau 4. Mereka udah menelan kekalahan 2 kali. Yang ini berarti ujian besar untuk Red Canids, tapi Malvinas. Wah. Mereka membuka asa. Kembali kalau mereka bisa mendapatkan poin kemenangan atas Blacklist. Ini yang mereka butuhkan. Tapi kita tahu seberapa konsisten dari Blacklist Internasional. Dari pembukaan, mereka memperlihatkan bahwa mereka siap untuk menghadapi cheesy strats. Macam apapun juga Fanny dikeluarin, mereka bisa mentalin. Dan mereka akan berhadapan setelah ini. Ini adalah lawan baru juga. Jadi Malvinas, apakah ada resepnya nih ya untuk menaklukkan dari Blacklist sendiri? Karena draftnya bagus banget sih tadi Malvinas. Eve, Ruby, Yuzong, Clint, Roger. Ini 5 hero yang punya komposisi yang kalau secara team fight besar, Yuzongnya tugasnya misahin tadi. Yes. Ya kan? Ruby-nya narik masuk ke dalam revolt manipulation. Terus hero-hero inisiasi dari Red Canids gak bisa ngapa-ngapain. Betul banget. Super strong. Iya. Gak bisa buat dilewatin gitu loh. Gak bisa. Core-nya dijagain, penjagaan maksimal. Immobilize-nya yang sebenarnya yang berbahaya. If-nya bahkan Immobilize. gak pernah ke pick off if-nya. Godlike dia terakhir dapetin. Iya, gak pernah ke pick off, seharusnya MVP sih. Yes. Seharusnya ya, tapi gak tahu. Kita lihat nanti bareng-bareng aja. Kalau dari MVP mungkin kita bisa ngeliat kayak Sing-nya juga bisa jadi Sing-nya. MVP karena Yes. gerakannya dia selalu bisa ngenakin teman-temannya. Ya, Mungkin Yuzong kalau ya. by game ya, dilihat dari game mungkin MVP-nya dengan tidak terpick off itu ada di arah Eve-nya. Tapi kalau mungkin dari secara keseluruhan banyak faktor ya. Banyak sih, Dan Ruby-nya juga make up play. Ruby-nya sih yang bikin immobilize semuanya, Iya. pas mau masuk pun nggak berani loh. Pun dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau kabur juga main lagi. Ke sini. Iya, Semuanya punya peran penting. Betul. Semuanya punya peran penting di game tadi. Kemenangan pertama mereka juga. Dan ini pilihan yang sangat-sangat tepat sih untuk melawan tim Red Canids ya, dengan hero-hero yang mereka dapatkan. Tapi tim Red Canids juga mereka nahan lumayan lama sih Om. Iya, Red Canids 19 menit 42 detik dan mereka pegang kendali sih Malvinas. Mereka tiap kali ada tim fight besar yang terjadi, mereka selalu bisa menangin kecil-kecil juga. Dan dari bawah ya, gold lane-nya tuh terus-terusan diserang si Parsyanya di sini. Sempat ada 1 atau 2 kali ganking di bagian bottom lane-nya. Dan dari item build-nya sendiri, ini first item tadinya untuk Balmond adalah War Axe, dan kalau kita lihat di sana ada Hunter Strike yang berarti bahwa dia ingin menambahkan ada extra movement speed juga. Ketika memberikan damage dengan Cyclone Swift-nya bisa mendapatkan extra movement speed setelah 5 kali hit ke arah dari lawannya sendiri. Tapi nggak terlalu sinkron dengan adanya Angela juga. Mungkin kalau Rafaela ini masih bisa kabur sedikit ya, efek slownya masih bisa di-negate dengan adanya Holy Heal. Tapi ini adalah Angela yang berarti bahwa ketika Angela masuk ke dalam Akashi tadi untuk barrage-nya, mereka udah harus all in, mereka harus totalitas. Sedangkan Malvinas, mereka memecahkan tim fight-nya dengan Zing tadi. Lihat bagaimana Yuzongnya ngejar-ngejar Nathan, ngejar Angela ataupun Parsha yang berada di backline. Dan MVP kita punya Harley di sini dengan Eve-nya dia 7060. Wow. 0 kali terpick off dan Ice Queen One ya, ini adalah item-item standar ya dari Eve sendiri. Ada Brute Force di sana yang kalau kita tahu di sini Brute Force juga akan menambah lagi efek
dari physical defense-nya dan juga masih nambahin lagi movement speed, jadi masih bisa kabur dengan cukup cepat. NOD ada juga Holy Crystal, Genius One. Udah pas banget pastinya untuk Harley dan Eve-nya memang dijaga habis.